adalah tempat pertemuan penjualan dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Contohnya adalah eBay. Adalah pasar online dunia tempat para pembeli dan penjual berhimpun serta berdagang apa saja. Oke, berdasarkan barang yang diperdagangkan, pasar dibedakan atas. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Tempatnya bertemunya permintaan penawaran barang konsumsi, contohnya pasar kelontong. Yang kedua, pasar faktor produksi. Tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi, contohnya adalah job fair. Dua, struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat memengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar. Ada persaingan bersempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar monopoli, pasar duopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan, pasar di mana penjualan dan pembelian tidak dapat mengenali harga. Contohnya pasar sayur dan buah. Ciri-ciri: yang pertama, terdapat banyak pembeli. Yang kedua, dapat banyak penjual. Yang ketiga, barang yang dijual homogen. Yang keempat, bebas masuk dan keluar pasar. Yang kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Yang keenam, ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Kebaikan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, menjual barang dengan harga sesuai harga pasar. Yang kedua, mendorong produsen untuk berproduksi secara efisien. Yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih sehat karena sumber daya produksi bebas keluar masuk. Keburukan pasar persaingan sempurna: 1. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Yang kedua, tidak dapat keunggulan satu produk dibandingkan produk yang lainnya. Yang ketiga, inovasi produksi menjadi terhambat. Pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, contohnya Pertamina. Ciri-ciri: yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk pasar monopoli tidak mempunyai cara berganti atau substitusi yang dekat. Yang terakhir, ada hambatan untuk masuk pasar, yaitu penetapan harga serendah mungkin. Kedua, kepemilikan hak paten, hak cipta, dan hak eksklusif. Yang ketiga, pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distribusi. Yang terakhir, skala ekonomi yang besar, kepemilikan sumber daya yang unik. Peran pemerintah dalam pasar monopoli. Yang pertama, mencegah timbulnya monopoli. Yang kedua, pemberian izin pada perusahaan baru. Yang ketiga, menambah penawaran dalam negeri dengan cara impor. Yang keempat, menetapkan harga eceran tertinggi dalam kurung HRT. Kebaikan pasar monopoli. Yang pertama, menghindari produk tiruan dan persaingan tidak bermanfaat. Yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, biaya kesinambungan stabilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong penggunaan mesin berteknologi tinggi. Yang kelima, mendorong kinerja Departemen Pengembangan dan Penelitian. Keburukan pasar monopoli. Yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Yang kedua, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Yang ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Dan yang terakhir, tidak ada persaingan mengurangi kesejahteraan konsumen. Pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Contohnya, produsen mie instan. Ciri-ciri: 1. Terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual.
Yang ketiga, produk yang dijual bersifat homogen dan bisa juga berbeda. Yang keempat, terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar. Yang terakhir, adanya saling ketergantungan penggunaan iklan sangat intensif. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan monopolistik, pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya, Adidas, cirinya terdapat banyak produsen. Jenis barang yang diperdagangkan berbeda. Produsen mampu mempengaruhi harga. Produsen baru mudah masuk pasar, promosi penjualan sangat aktif. Kebalikan pasar persaingan monopolistik. 1. Perusahaan terdorong mengadakan inovasi. 2. Masyarakat mendapat pelayanan yang tidak baik. Kebalikan pasar persaingan monopolistik. 1. Harga barang mahal. Peran pasar dalam kegiatan ekonomi. Pertama, mengatur kegiatan produksi. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Dan terakhir, menentukan jumlah persediaan melakukan promosi. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.